Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di jantung salah satu pulau besar di Indonesia, hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat. Di tengah hamparan sawah yang menghijau dan rimbunnya hutan tropis, berdiri sebuah rumah ibadah sederhana yang dulunya menjadi pusat kegiatan keagamaan dan musyawarah desa. Namun, kedatangan seorang tokoh karismatik yang dipanggil Walid Karim membawa perubahan yang tak terduga, perlahan menggerogoti kedamaian dan keharmonisan desa. Walid Karim datang ke desa itu beberapa tahun lalu seorang diri dengan membawa cerita tentang perjalanan spiritual yang panjang dan pemahaman agama yang mendalam dan berbeda. Dengan suaranya yang tenang namun penuh daya pikat, serta penampilannya yang sederhana namun berwibawa, ia dengan cepat berhasil menarik simpati dan kepercayaan sebagian besar warga desa. Ia mendirikan sebuah majelis taklim kecil di rumahnya yang lambat laun berkembang menjadi sebuah komunitas yang eksklusif dan tertutup. Awalnya, ajaran yang disampaikan Walid Karim terdengar indah dan penuh hikmah. Ia seringkali mengutip ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi, namun dengan penafsiran yang subjektif dan terlepas dari konteks yang sebenarnya. Ia mulai menanamkan keraguan terhadap pemahaman agama yang selama ini dianut oleh masyarakat desa, menyebutnya sebagai warisan nenek moyang yang penuh dengan bid'ah dan khurafat. Walid Karim menjanjikan sebuah jalan spiritual yang lebih murni dan langsung menuju ridha Allah. Sebuah jalan yang hanya bisa dicapai melalui bimbingannya. Seiring berjalannya waktu, ajaran Walid Karim semakin menyimpang dan aneh. Ia mulai menciptakan aturan-aturan yang tidak masuk akal dan memberatkan para pengikutnya. Mereka diwajibkan melakukan ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan dalam Islam, seperti berzikir dengan gerakan-gerakan tubuh yang tidak lazim, melakukan puasa yang berlebihan tanpa dasar syariat yang jelas, dan mempersembahkan infak dalam jumlah yang semakin besar dengan dalih untuk pembangunan pusat spiritual yang tidak pernah terwujud. Walid Karim juga mulai menanamkan doktrin tentang keistimewaan dirinya. Ia mengaku memiliki kemampuan supranatural, dapat berkomunikasi dengan makhluk gaib, dan memiliki kunci surga. Ia melarang para pengikutnya untuk membaca kitab-kitab agama lain atau mendengarkan nasihat dari tokoh agama di luar kelompoknya. Ia menciptakan tembok pemisah antara pengikutnya dan masyarakat desa lainnya, menanamkan rasa curiga dan permusuhan terhadap siapapun yang tidak sejalan dengannya. Anak-anak para pengikut Walid Karim mulai dilarang bersekolah di sekolah umum. Mereka hanya diajarkan di majelis taklim Walid Karim dengan kurikulum yang sangat terbatas dan indoktrinasi yang kuat tentang kebenaran mutlak ajaran Walid Karim. Hubungan antara orang tua dan anak pun menjadi renggang ketika anak-anak lebih patuh dan taat kepada Walid Karim daripada orang tua mereka sendiri. Kekhawatiran dan keresahan mulai menyebar di antara sebagian kecil warga desa yang masih mempertahankan akal sehat dan nilai-nilai tradisional. Mereka melihat bagaimana ajaran Walid Karim telah merusak tatanan sosial desa, memecah belah keluarga, dan menjauhkan generasi muda dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Beberapa tokoh masyarakat yang disegani mencoba untuk berbicara dengan Walid Karim secara baik-baik, namun selalu ditolak dengan alasan mereka tidak memiliki tingkat spiritual yang cukup untuk memahami ajarannya. Seiring berjalannya waktu, praktik-praktik yang dilakukan oleh Walid Karim dan para pengikutnya semakin meresahkan. Tersiar kabar tentang adanya intimidasi terhadap warga yang mencoba keluar dari kelompoknya. Bahkan ada dugaan tentang penyalahgunaan dana infak dan praktik-praktik terlarang lainnya yang dilakukan secara tertutup di pusat spiritual yang dibangun dengan dana dari para pengikut. Puncak keresahan terjadi ketika seorang pemuda desa yang dulunya merupakan pengikut setia Walid Karim berhasil melarikan diri dan menceritakan semua penyimpangan dan kejanggalan yang terjadi di dalam kelompok tersebut kepada beberapa tokoh masyarakat. Kesaksian pemuda itu
Ditambah dengan laporan-laporan dari beberapa keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga mereka yang sepenuhnya tunduk kepada Walid Karim, akhirnya mendorong para tokoh masyarakat untuk mengambil tindakan. Dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari pihak berwajib di kota kabupaten. Mereka mengumpulkan bukti-bukti berupa catatan-catatan aneh, kesaksian dari mantan pengikut, dan rekaman-rekaman ceramah Walid Karim yang menyimpang. Perjalanan menuju kota kabupaten tidaklah mudah, mengingat jarak yang jauh dan sulitnya medan yang harus ditempuh. Namun, tekad mereka untuk menyelamatkan desa mereka dari pengaruh sesat Walid Karim sangat kuat. Setelah mendengarkan laporan dan melihat bukti-bukti yang disajikan, pihak kepolisian segera bertindak. Mereka membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota kepolisian, ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat, dan psikolog untuk menangani kasus ini dengan komprehensif. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya masalah kriminal biasa, tetapi juga menyangkut masalah akidah dan psikologis masyarakat. Operasi penangkapan Walid Karim dilakukan dengan sangat hati-hati dan terencana. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menghindari terjadinya bentrokan atau kepanikan di kalangan pengikut Walid Karim. Pada suatu subuh yang masih berkabut, tim gabungan bergerak menuju pusat spiritual Walid Karim. Proses penangkapan tidak berjalan mulus. Walid Karim dan beberapa pengikut setianya mencoba melakukan perlawanan dan menghalang-halangi petugas. Namun, dengan kesigapan dan profesionalisme aparat kepolisian, mereka berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa. Saat penggeledahan dilakukan di pusat spiritual, polisi menemukan berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan praktik penyesatan, penipuan, dan bahkan indikasi tindak pidana lainnya. Para pengikut Walid Karim yang selama ini hidup dalam indoktrinasi dan ketakutan akhirnya menyadari bahwa mereka telah tertipu. Mereka satu persatu diberikan pendampingan psikologis dan pembinaan agama yang benar oleh tim ahli yang telah disiapkan. Proses pemulihan kondisi mental dan spiritual mereka membutuhkan waktu dan kesabaran. Sementara itu, Walid Karim dan para pengikut intinya yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dibawa ke hadapan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kasus ini menjadi perhatian luas di tingkat kabupaten dan provinsi, menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dan peran aktif masyarakat serta pemerintah dalam menjaga keharmonisan dan kebenaran ajaran agama. Desa terpencil itu perlahan mulai bangkit kembali. Luka akibat perpecahan dan kesesatan mulai diobati dengan kembali mempererat tali silaturahmi, menghidupkan kembali tradisi dan nilai-nilai luhur, serta meningkatkan pemahaman agama yang benar melalui bimbingan dari tokoh agama yang kredibel. Kisah tentang Walid Karim menjadi cerita kelam yang akan selalu diingat sebagai pengingat akan bahaya kesesatan yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan beragama, bahkan di desa yang paling terpencil sekalipun di Indonesia. Kehidupan damai yang sempat terusik kini diharapkan dapat kembali terajut dengan kokoh, berlandaskan pada kebenaran dan kebersamaan.